Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Sekarang ini kita bahas tentang tema 9, subtema 1 pembelajaran ke-6 untuk kelas 6 SD. Oke, sekarang siapkan buku tema kalian dan dengarkan penjelasan Ibu Rizka baik-baik ya. Silakan buka buku temanya halaman 63. Coba kita amati di sini. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar matahari dikelilingi oleh planet-planet dengan teratur. Nih, keteraturan ini dapat kita lihat dari planet-planet yang mengelilinginya ya. Oke, kita baca dulu sebentar. Lihatlah sekelilingmu, keteraturan yang diperlihatkan alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat, terbit dan tenggelam. Keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai keteraturan tersebut. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan masyarakat di sekitarmu? Apakah keteraturan memberikan manfaat bagi kita? Bagaimana perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan itu? Perhatikan gambar berikut, kegiatan berikut ini dengan seksama, lalu diskusikan pendapatmu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat gambar di sini. Gambar pertama ada masyarakat di sini yang sedang mengantri secara teratur untuk pembelian tiket di loket kebun binatang Nusantara. Dia antrian. Di sini ada antrian dengan teratur ya, keteraturan. Di sini keteraturan kedua, di sini ada anak-anak yang sedang mengikuti baris ya. Ini mereka lagi baris sepertinya saat upacara dengan teratur, dengan rapi. Oke, persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai dan mencintai tanah airnya. Tahukah kamu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat? Oke, persatuan dan kesatuan ini merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Dengan bersatu, kita tetap utuh, bercerai, kita akan berantakan. Oke ya, di sini ada pertanyaan, tahukah kamu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat? Sangat-sangat penting. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, negara kita dapat memperoleh kemerdekaan. Nah, selanjutnya, dengan adanya persatuan dan kesatuan, tercapailah masyarakat yang teratur, aman, tentram, dan damai. Dengan bersatu juga, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Dan juga pekerjaan atau masalah akan menjadi cepat selesai dengan cara bersatu. Oke, selanjutnya kita baca di sini halaman berikutnya, yaitu ayo membaca ya. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu. Individu itu seorang diri sendiri sebagai masyarakat dan juga sebagai bangsa dan negara. Di gambar ini ditunjukkan gambar berbagai budaya, suku, berbagai agama di belakang ini ya. Ada agama Islam, Kristen ya. Ada juga yang berasal dari Bali. Ada yang berasal dari ini keturunan ya. Ada yang berasal dari juga Papua dan lain-lainnya ya.
Oke, kita lanjut. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri atau individu, yaitu apa? Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Berarti kita itu tidak boleh mementingkan diri sendiri ya, intinya. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, diantaranya yaitu contohnya nih, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup masyarakat, dan memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Oke, tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu sikap menghormati dan menghargai dalam menghadapi perbedaan dengan orang lain. Ya orang itu mau berbeda agama, mau orang itu berbeda budaya, kita bersikap tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati. Oke, selanjutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, ini lebih besar lagi ya jangkauannya tadi diri sendiri, masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Karena masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Itu pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sekarang lebih luas lagi arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemarin apa itu di soal tryout kemarin ada soal tentang WNI, warga negara Indonesia. Warga negara itu semua orang yang menempati wilayah Indonesia ya, yang memiliki identitas warga negara Indonesia. Ada juga orang yang di Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia. Tapi kalau warga negara Indonesia dia memiliki bukti atau lebihnya KTP, kartu tanda penduduk sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini bukan hanya di provinsi, bukan hanya di kota, ataupun bukan hanya di desa, tapi semua daerah yang ada di Indonesia. Warga negaranya itu ada seseorang yang mendiami suatu wilayah ya. Oke, selanjutnya bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Oke. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Bangsa yang bersatu akan melestarikan unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan seksama, tentukan informasi. Oke, langsung aja isi tabel ini kalian, nanti ada ibu kasih link untuk referensi jawabannya untuk dibaca lagi ya. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Sebenarnya di sini ada di paragraf kedua di sini tadi ya, bagi diri sendiri persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Oke, bisa kalian tulis di sini nanti contoh peristiwanya ada 2 tadi contohnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dan memperkuat persatuan di dalam keluarga. Tuliskan di contohnya sini. Untuk masyarakat ya, kita baca kembali bacaannya. Untuk masyarakat di sini apa? Dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Contohnya apa nih? Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Silakan kalian tuliskan lagi di tabel ini ya.
Terus apa pentingnya persatuan kesatuan untuk bangsa dan negara? Kita baca lagi, persatuan dan kesatuan bangsa ini berarti persatuan yang mendiami wilayah Indonesia bangsa yang bersatu akan lebih cepat mudah mencapai tujuan dan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Contohnya, misalnya nih bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Silakan kalian isi tabel ini sesuai dengan bacaan. Silakan dibaca lagi ya, dicermati. Selanjutnya, ini diskusilah bersama temanmu. Kamu dapat menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan pentingnya persatuan. Peristiwa yang terjadi pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Misalnya nih, bagi diri sendiri itu mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kalau bagi masyarakat, sikap persatuan dan persatuan kita, hidup rukun antar warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Terus bagi bangsa, ya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, ini silakan diisi ya nanti ya, nomor 3 nih terutama. Terus hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik di sini dapat kita simpulkan ya, seperti keinginan kelompok dan bersama itu harus didahulukan daripada keinginan pribadi. Jadi diingat ya, kemarin masuk nih, bekerja sama atau belajar kelompok ini merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, nilai kerakyatan. Kenapa? Karena di sini mereka belajar bermusyawarah, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ya. Keinginan kelompok dan bersama harus didahulukan daripada keinginan pribadi. Terus, seluruh masyarakat harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Itu hal yang menariknya. Pertanyaanku silahkan kalian buat sendiri. Ini pertanyaannya tentang persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ya. Persatuan dan kesatuan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu diperlukan berbagai sikap baik yang harus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Oke, kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Oke, kita baca di sini kejujuran Wina ya. Judul bacaannya di sini kejujuran Wina. Menjelang ini karangan fiksi atau karangan yang hayalan, cerita pendek yang belum tentu kebenaran. Maksudnya cerita ini dikarang atau dibuat oleh Francisca Emilia ya. Belum tentu dia melihat sendiri kejadian ini ya, bisa dia cuma mengarang, membuat cerita sesuai imajinasinya. Jadi cerita ini termasuk karangan fiksi. Oke ya. Menjelang malam hari di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau besok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan, selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita, ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. Cerpenmu sudah selesai, Wina. Sudah, Tera, jawab Wina ragu. Aku menyalin dari majalah tua ibuku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, bisik Wina. Tera terbelalak. Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win. Plagiator, Wina balik bertanya. Iya, kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator. Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah, kila Wina. Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik,
tegas Tera. Bel masuk, jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucap Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi memasuki kelas. Wina gemetar, menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali. Bu Indi diam sejenak. Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya. Wina terkejut. Ia lalu berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. Silakan dibaca. Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalin dari sebuah majalah lama. Terdengar helaan napas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. Baiklah, kembalilah ke bangkumu Wina, kata Bu Indi. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menjiplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif. Namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Nih, kita jelaskan di sini udah dibaca cerita fiksinya ya. Sudahkah kamu membaca cerita di atas? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu dapat mengikuti jalan ceritanya dengan baik? Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaiannya. Oke, di sini kita bisa lihat diagramnya. Tokoh utama, di sini ada beberapa tokoh yang muncul, tapi tokoh utama di sini adalah Wina. Tokoh utamanya Wina. Setelah itu tadi Wina tadi ada temannya ya, ada temannya Sera, ada juga ketua kelas Boy yang disinggung sedikit di ceritanya nih. Terus ada juga tokoh Bu Indi, bu gurunya ya. Jadi tokoh judulnya di sini silakan kalian lihat tadi bacaannya, Kejujuran Wina. Nama pengarangnya itu oleh Francisca Emilia. Tokoh utama adalah Wina. Watak tokoh utama ini sebenarnya jujur. Meskipun awalnya dia seperti plagiat tadi ya, tapi dia merasa resah dengan kata plagiat. Dia berani jujur mengatakannya kepada gurunya. Jujur, sportif itu mau terima mau mengakui kesalahannya ya, dan tanggung jawab, dan diberikan tugas lagi oleh gurunya, dia siap untuk menyelesaikannya. Berarti si watak tokoh utama Wina ini jujur, sportif, dan tanggung jawab. Hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, kalau dari bacaan tadi yang paling kita suka itu adalah kejujuran Wina yang berani mengakui kesalahannya ya. Dia mengakui kesalahannya kalau cerpen yang dibuatnya itu adalah plagiat ya. Kalau Ibu suka di sini ya karena dia berani jujur. Terus hal yang mengejutkanmu dari cerita, hal yang mengejutkan dari cerita ini kira-kira kita lihat dari Bu Indi. Kirain si Wina dimarah-marah oleh gurunya Bu Indi, tapi ternyata tidak. Si Bu Indi ini bijaksana. Dia memaafkan Wina karena Wina ini sudah berani jujur mengakui kesalahannya. Oke, tuliskan ringkasanmu di sini, tuliskan cerita kalian, ringkasan ceritanya di sini ya. Nah, oke. Yang B, nama tokoh tambahan. Tokoh utama tadi Wina. Tokoh tambahan yang pertama adalah Bu Guru ya. Bu Guru, Bu Indi. Gambar Bu Indi ya. Terus watak sesuai cerita dan imajinasimu. Bijaksana dan penyayang dengan siswanya tadi kan. Terus ada Tera. Tera ini temannya si Wina. Tera ini perhatian dan peduli kepada temannya tadi. Dia perhatian, dia mengingatkan kepada Wina kalau apa yang dilakukan Wina itu salah. Jadi si Tera ini teman yang perhatian dan peduli kepada temannya sendiri ya. Selanjutnya ada tokoh satu
satu lagi si Boy, tapi si Boy ini jarang sih disebutkan, cuma selintas aja. Si Boy ini ketua kelas yang bertanggung jawab, yang mau mengumpulkan tugas yang disuruh oleh gurunya. Oke ya. Selanjutnya, ternyata menyenangkan sekali dapat membayangkan dan menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ya. Aku sangat menikmatinya. Hasil gambaranku tentang tokoh-tokoh itu ternyata banyak bedanya dibanding persamaannya dengan milikmu ya, Dek. Iya, aku juga sangat menikmatinya karena kita boleh berbeda memahami watak tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin karena namanya cerita fiksi ya Siti, sehingga kita dapat mengembangkan imajinasi kita sendiri tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Oke, betul, tapi sepertinya kita membuat kesimpulan yang kurang lebih sama dari bacaan tersebut, bukan? Kemungkinan kita menangkap pesan yang sama dari penulisannya melalui cerita tersebut. Pesan itu amanat ya. Kalau ditanya amanat berarti pesannya ya tentang kejujuran. Cerita tadi berpesan arti kejujuran. Aku suka dengan pesan yang disampaikan lewat cerita itu karena bisa saja kita mengalaminya. Kita memang harus memiliki nilai itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju. Hey, kita akan bekerja sama untuk memainkan alat musik. Oke, selanjutnya ya, ini tadi cerita ini silahkan kalian tulis isi tokohnya. Nah, ada cerita di sini. Silakan kalian pernah melihat pelangi, bukan? Kamu tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Oke ya, Ibu singkat aja di sini berirama 2/4, tempo sedang. 1 do itu ya kunci C, AT Mahmud. Silakan kalian coba pianikanya di rumah menggunakan not atau angka di sini yang bisa dipakai untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Oke, itu saja ya untuk pembelajaran ke-6 ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dan jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.